Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan kuliner food and beverage. Pengertian kuliner food and beverage. Bisnis food and beverage adalah bisnis yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman seperti kedai kopi, fast food, kafe, atau restoran. Bisnis jenis ini termasuk paling banyak digemari karena makanan dan minuman dianggap sebagai kebutuhan yang tidak pernah terganti. Menariknya sekarang bisnis food and beverage berkembang melalui kreativitas dan inovasi. Perkembangan itu tak lain untuk mengundang konsumer agar mau datang ke toko dan bersedia untuk datang kembali di kemudian hari. Visi dan misi. Visinya yaitu mengembangkan restoran modern dengan konsep berbasis online lewat aplikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menambah kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, misinya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan makanan yang berkualitas dan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Latar belakangnya yaitu kuliner food and beverage sedang pesat-pesatnya berkembang, baik itu makanan appetizer hingga dessert. Siapa coba yang sekarang gak menadak lapar ketika buka Instagram dan menemukan post berisi foto-foto makanan yang menggugah selera. Penikmat kuliner di Indonesia sudah menjamur, begitupun dengan penjajahnya. Rasa-rasanya hampir setiap minggu dapat kita temukan kafe, restoran, atau kuliner di pinggir jalan yang kalah enak makanan di restoran. Dan tiap minggu pula dapat kita temukan beragam tematik market yang menjadi ajang pembeli dan penjual makanan bertemu. Apapun nama jenis dan rasa makanan kekinian tersaji hingga apik dibuat yang berjajar rapi. Yang kedua, ada modal. Untuk memulai sebuah usaha makanan, kita pasti membutuhkan modal, baik itu berbentuk uang maupun tenaga. Jika kamu ingin memulai usaha kecil-kecilan sekelas bisnis rumahan, modal uang bisa didapatkan dari tabungan sendiri. Tujuan food and beverage. Yang pertama ada menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya dengan harga yang sesuai. Yang kedua, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu merasa puas. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kesinambungan usaha. Di sini ada strength, weakness, opportunities, ada traits. Selanjutnya ada bagaimana menyusun strategi setelah analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan. Strategi yang sangat bagus diterapkan dalam kondisi ini yaitu mendukung keunggulan secara agresif untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Meskipun memiliki peluang pasar yang besar, tetapi sebuah bisnis atau usaha tengah menghadapi beberapa kendala internal. Fokus utama adalah meminimalkan permasalahan internal perusahaan lebih dulu agar dapat segera merebut peluang pasar yang lebar. Di sini ada kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama ada kegiatan. Yang pertama survei pasar. Uraian kegiatannya melaksanakan survei dan riset di sekitar lokasi usaha. Jadwal pelaksanaannya hanya 1 minggu. Yang kedua ada mencari pemasukan bahan baku. Uraian kegiatannya mencari pemasok bahan baku. Jadwal pelaksanaannya hanya 2 minggu. Di sini ada perizinan, penyediaan perlengkapan dan peralatan, dan uji coba usaha dan promosi. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur yang digunakan dalam membangun usaha Nusa Cafe adalah yang pertama ada 4 orang tenaga kerja, 1 buah router, 2 buah laptop untuk transaksi, dan rekap administrasi sales Nusa Coffee. Yang keempat 1 unit ruko per tahun. Di sini ada infrastruktur hardware dan software. Komputer hardware. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi minimal sebuah komputer dalam akses internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor Intel Core. Yang kedua ada hard disk 500 GB. Yang ketiga ada RAM 2 GB. Yang keempat ada VGA 1 GB. Yang kelima ada monitor.
Selanjutnya ada infrastruktur. Di sini ada modem, router, hub, kabel UTP, printer, hosting, dan domain. Biaya investasi hardware. Yang pertama ada komputer seharga 30 juta. Yang 30 juta itu untuk 3 buah komputer untuk kegiatan operasional. Yang kedua ada printer seharga 3 juta dengan 1 buah printer all-in-one. Di sini ada UPS seharga 4 juta. 1 buah UPS untuk backup daya ketika listrik mati. Di sini ada hard disk seharga 2 juta. Dengan 2 hard disk drive eksternal untuk backup data. Di sini ada biaya investasi dan operasional infrastruktur. Yang pertama ada internet seharga 300.000 per bulan. Di sini ada domain seharga 275.000 per tahun. Di sini ada CloudStroke ada seharga 100.000 per bulan. Dan domain connect seharga 65.000 per bulan. Selanjutnya ada phase discuss atau review. Pembuatan sistem informasi ini meliputi tahapan analisis kebutuhan dan dilanjutkan dengan tahapan perancangan. Pada tahap perancangan meliputi perancangan sistem, perancangan basis data, dan perancangan desain. Dengan web ini, Nextboard dapat meningkatkan pelayanan dan produktivitas untuk memanjakan para pelanggannya, tanpa harus datang ke toko. Selain itu, dengan sistem informasi ini membantu mempercepat penyampaian keluhan atau komplain yang disarankan oleh pembeli. Pembeli juga dapat menyebarkan berita atau informasi dengan cara mengirim berita ke admin. Kemudahan yang lainnya yaitu sistem informasi berbasis web ini sebagai media informasi dari pemilik toko ke pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Siva Rosmatunisa. Oke, selanjutnya itu ada pengenalan aplikasinya. Aplikasinya pertama-tama kita aktifkan SAMPP-nya dulu. Yang diaktifkan itu Apache sama MySQL. Selanjutnya kita ke aplikasi Sublime. Terus nanti kita ke open browsernya, jadi tinggal pencet ini aja dan terus kita diarahin ke sini. Di sini ada pertama tuh ada nama tokonya Green Corner. Di sini ada menu. Menunya itu ada 4, ada nasi, lauk, minuman, sama penambah kerupuk. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Ini kerupuknya. Terus di sini ada minuman, ada lauk, dan ada nasi. Jadi kalau misalnya mau mesin gimana sih ya? Kalau mau mesin tinggal kita klik aja, misalnya mau nasi merah. Ya udah klik. Terus cara pemesanan itu ada di sini. Kalau misalnya online itu cuma punya via WhatsApp ya, nggak ada yang via lainnya. Tapi kalau mau beli langsung bisa. Maksudnya bayar langsung gitu, bukan beli langsung, bayar di tempat. Jadi kayak gitu. Jadi cuman ada via WhatsApp doang, belum ada yang lain-lainnya. Jadi kayaknya sih gitu aja presentasi dari kelompok kami. Soalnya juga nggak panjang-panjang apa sih aplikasinya, cuma sesimpel ini doang. Jadi selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.